Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada li kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun ayyuhal hadirun biqaulil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita perbanyak syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salah satu nikmat itu kita dapat sholat berjamaah di Jumat yang barakah ini. Belum lagi nikmat sehat, belum lagi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat berkeluarga, nikmat bertetangga, berkawan, bersaudara dan seterusnya. Belum lagi berbicara tentang nikmat harta, kendaraan, rumah, saham dan seterusnya. Ini tidak lain tidak bukan adalah Allah menunjukkan kepada kita semuanya yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Tugas kita hanya mampu bersyukur atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ayat ini masyhur di kita semuanya, bahkan semua kita paham dan tahu ayat ini, tapi sangat sulit mengerjakannya hari demi harinya. Langkah-langkah kita menuju kekufuran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga dan umatnya sampai kita pada hari ini. Kita semuanya mengharapkan syafaatul kubra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat Allah begitu banyak. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang disebutkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu menghitung nikmat itu tidak akan pernah mampu. Salah satunya nikmat yang Allah berikan pada diri kita yaitu nikmat memiliki keturunan. Jangan sia-siakan keturunan yang Allah telah berikan kepada kita. Keturunan-keturunan yang soleh dan soleh tidak mudah untuk kita dapatkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjizanihi aw yunassiranihi. Beliau bersabda, setiap yang terlahir ke muka bumi ini seorang anak keturunan dalam keadaan fitrah, maka ayah bundanya, kedua orang tuanya yang membuat dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak sudah contoh-contoh anak keturunan yang memang ada di dalam sejarah, riwayat-riwayat sedang menyebutkan. Contohnya saja anak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, contoh anak yang soleh. Lalu bagaimana dengan anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an, yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti perintah nabinya, yaitu ayahnya sendiri Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anak yang toleh, yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, semua dari kita menginginkan anak keturunan yang luar biasa, yang soleh dan solehah. Bagaimana ini menciptakan anak soleh dan solehah? Tak ada guna punya mobil banyak, tak ada guna punya rumah mewah, tak ada guna punya jabatan, andai kata di rumah anak-anak kita tidak terurus, bahkan melenceng daripada nilai-nilai agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah yang menjadi titik poin bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik Ismail alaihissalam. If'al ma tu'mar dalam Al-Quran. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Kalau ini bukan dikatakan anak soleh, maka inilah yang disebut adalah anak soleh, yang patuh dan taat kepada kedua orang tuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Maka di khutbah singkat ini, bagaimana Islam memandang seorang anak. Maka beruntunglah dan insya Allah bagi yang belum memiliki anak, memiliki keturunan, insya Allah akan Allah berikan amanah-amanah ini. Karena Allah memberikan amanah sesuai tepat pada orangnya. Yang pertama, kedudukan anak di dalam Islam adalah sebuah amanah yang dapat dipertanggungjawabkan dan wajib dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pimpinnya, termasuk kedua orang tua. Banyak orang yang bangga dengan anak yang banyak, tapi belum tentu anak-anak yang dimilikinya anak-anak yang soleh dan solehah. Punya anak 5, yang pertama madat, yang kedua mabuk, yang ketiga miras, yang keempat masya Allah barakallah, na'udzubillah sama na'udzubillah. Apa yang harus dibanggakan dari seorang anak? Ketika seorang anak tidak mampu untuk membanggakan kedua orang tuanya, karena seorang anak adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak adalah anugerah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Betapa banyak orang yang ingin memiliki anak tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rela jual rumah, rela jual mobil, jual harta, beli ini, beli itu dan sebagainya, karena ingin mendapatkan satu nikmat yang anugerah nikmat Allah yang sangat besar ini. Bisa dilihat di surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50 dan juga bisa dilihat surat Al-Furqan ayat 74. Dikatakan di situ qurratu a'yun, yang menyejukkan mata jika memandang, yaitu anak-anak yang soleh dan solehah. Betapa senangnya kita memiliki rumah mewah, betapa senangnya kita memiliki jabatan dan seterusnya. Tapi itu semuanya hanya fata morgana, hanya fata morgana yang hilang begitu saja. Tetapi ketika kita memandang anak yang soleh, dapat menyejukkan hati dan jiwa raga kita. Anugerah yang sangat luar biasa adalah anak keturunan yang soleh dan solehah. Lalu yang ketiga, Islam memandang kedudukan anak sebagai ujian dan cobaan. Bukan hanya sekedar kebanggaan, tetapi Islam melihat anak keturunan adalah sebagai ujian dan cobaan. Surat At-Taghabun Allah berfirman surat ayat 15. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana manusia banyak yang terlalaikan dengan nikmat ini, akhirnya dijatuhkan namanya cobaan dan ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anak keturunanmu adalah fitnah. Fitnah dalam kurung cobaan. Banyak yang gagal, ayat bapak ibunya kurang bisa meneladani, bisa memimpin perusahaan yang besar, bisa membawahi perusahaan-perusahaan yang besar, tapi jarang yang berhasil mendidik 1, 2, 3, 4, 5 anak. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ini bapak yang dirahmati Allah, ini yang disebut cobaan. Bagaimana kita melihat anak-anak keturunan ini sebagai cobaan? Mari sama-sama kita meneladani bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW ketika bersama anak-anaknya. Yang keempat, bagaimana kedudukan anak di dalam Islam, yaitu penerus keturunan, estafet kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 terkait Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di." Kalaulah saya boleh menukil perkataan dari Gus Baha, beliau mengatakan anak keturunan adalah penerus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerus kebaikan anak daripada orang tuanya, yaitu anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang kau sembah setelah aku mati? Terkait daripada kisah riwayat Nabi Yakub alaihissalam. Apakah anak-anak kita menyembah Allah, tetap menyembah Allah setelah peninggalan anak ayah bundanya? Ini pertanyaannya. Bagaimana anak-anak tetap beriman kepada Allah setelah ayah ibunya meninggal? Bagaimana anak-anak tetap sholat, tetap zakat, tetap baca Quran dan seterusnya? Penerus kebaikan, keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Terkait bagaimana Nabi Yakub bertanya kepada anak-anak keturunannya, wahai anak-anakku, apa yang kau sembah setelah aku mati? Dan yang terakhir,
jamaah yang dirahmati Allah, sedang Jumat Masjid Raya Al-Muttaqin yang dirahmati Allah, yaitu anak dalam pandangan Islam sebagai penerus jariah kemuliaan kedua orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila mati seorang hamba, seorang anak Adam, terputuslah semua perkara di muka bumi ini kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa-doa anak soleh yang selalu dipanjatkan kedua anak-anaknya untuk kedua orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan singkat. Lalu bagaimana yang belum punya anak? Di dalam Islam, beberapa ulama menyampaikan anak itu ada 2. Ada anak biologis, anak ada anak juga anak ideologis. Anak biologis itu apa? Anak keturunan dari rahim istri kita, dari benih-benih yang laki-laki punya untuk perempuan lalu dilahirkan, namanya anak biologis. Yang kedua, anak ideologis. Anak ideologis yang kita bina, seorang guru membina murid-muridnya, itu juga anak ideologis. Seorang orang yang belum memiliki anak lalu dia menyantuni anak-anak yatim, lalu dia membuat anak-anak yatim ini bahagia dan seterusnya, itu disebut juga anak ideologis. Bisa dikatakan juga keturunan-keturunan soleh dan solehah. Maka jangan khawatir bagi bapak-bapak, bagi jamaah yang dirahmati Allah belum memiliki anak. Banyak anak-anak yatim yang perlu kita santuni. Itu bisa menjadi pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kemuliaan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ghafurur rahim. Istaghfiru min kulli dzamb wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'am alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah semua kalian semua, maka Allah akan mengajarkan kalian hal-hal yang kalian tidak ketahui. Al-ayat. Hadirin yang dirahmati Allah, mari terus kita merenungkan diri kita ini. Seberapa lama lagi kita hidup? Maka keturunan-keturunan akan melanjutkan perjuangan-perjuangan kita. Jadikanlah hidup kita ini menambah kebaikan, dan jadikanlah ya Allah mati kita adalah stop, pemberhenti daripada maksiat-maksiat kita, sebagaimana Nabi Muhammad SAW berdoa. Semoga Allah berikan kita semuanya keturunan-keturunan yang soleh-solehah, yang memberikan kita kenyamanan, kebahagiaan dunia, bahkan kebahagiaan di akhirat, yang menjadi transitnya adalah makbaroh atau kuburan. Sehingga kita mendapatkan doa daripada anak-anak kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak mudah menciptakan anak yang mampu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan lagi dikatakan mudah, karena salah satu modal utamanya adalah ilmu agama. Betapa banyak orang tua yang bangga dengan ilmu-ilmu keduniaan yang diperoleh oleh anaknya, tapi betapa banyak orang tua yang tidak peduli dengan ilmu-ilmu agama untuk pendidikan anak-anaknya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudara-saudaraku, qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحين ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan-pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak keturunan kami ya Allah yang qurrata ayun, membawa rahmatmu ya Allah, membawa ridhamu ya Allah, membawa berkahmu ya Allah, dunyawiyan wa ukhrawiyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Aqimus shalah.